Haleluya, shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Kembali lagi bersama kami sekarang hari Minggu lagi. Sudah sekian minggu kita lalui dan masih ibadah online, tapi kita yang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa, amin. Tuhan memberikan kesehatan terus, Tuhan merawat perawat, Tuhan melindungi kita, amin. Amin. Persiapan hatimu, kita mau sama-sama beribadah. Sebelum beribadah, sapa kanan kiri bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kanan kirinya mama-mamanya, anak-anaknya, sapa ya. Haleluya. Mari persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan kepala kita ambil sikap yang paling tenang. Biarlah kita bebaskan pikiran-pikiran kita dari segenap permasalahan hidup. Karena Tuhanlah jawaban dari setiap permasalahan yang kita punya, yang kita miliki. Biasanya kalau kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, biarlah puji-pujian itu terus ada di dunia ini. Lewat Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ada semua pada kasih-Mu, karena penyertaan-Mu buat setiap kami di tempat kami masing-masing Bapa. Pagi ini kami mau terus menyembah-Mu Bapa, kami mau datang menyembah Engkau, menghadap hadirat-Mu Tuhan, masuk ke dalam tahta suci-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan sucikan kami Bapa. Apapun keadaan kami pada hari-hari ini Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah memberikan keluar ketika kami meminta roti. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan tidak akan pernah melemparkan batu.
Haleluya, Yesus. Bersyukur padamu, Kau layak ditinggikan Tuhan, layak diagungkan, layak terima pujian. Yesus Tuhan, Lord, I give you power, into my soul. I live for you, Lord, everywhere that I live, all that I wear. Setiap waktu ya Tuhan, katalah bagiku, berikan hatiku yang lapar dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku yang lapar setiap waktu. Haleluya, kami bersyukur Kau terus berikan hati kami menyembah untuk pada pagi hari ini Yesus. Kami akan percaya kuasa Kau lebih besar dari segala hal. Hati kami dan jiwa kami Kau serahkan kepada-Mu. Kau terus menyembah Bapa dan Kau menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu. Kamu bersuka cita atas kasih setia kasih karunia-Mu yang sudah ada bersama-sama kami senantiasa dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa segala pujian penyembahan kami bisa berkenan di hati-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom semuanya.
kabar? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau terus menyanyikan lagu sukacita buat Tuhan, amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, aku dahsyat. Semuanya bagi berdiam, Tuhan yang lihat kalau kami berdiri. Haleluya, sama-sama tangan kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disatu-satukan. Dari pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kita mau terus masuk ke hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Persiapkan hati kita akan masuk Tuhan dan mendengar firman yang akan disampaikan oleh yang baik. Persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami telah memuji menyembah nama-Mu di masa yang Kami mendengarkan kebenaran firman. Makanan rohani buat iman kami, buat hati kami, buat roh kami Bapa. Biarlah Bapa berkati setiap telinga, jiwa, pikiran, mulut kami Bapa.
kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih setia-Mu yang masih Engkau karuniakan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi di dalam jemaat-Mu DBI ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Bapa. Sekiranya kasih-Mu terus turun melawat bangsa kami Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus-Mu terus nyata bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bangsa kami bisa dipulihkan dari COVID-19 ini ya Bapa. Dan setiap pasien yang sedang mengalami terjangkit oleh COVID ini Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang kudus menjamah mereka, dan seketika itu juga mereka akan menjadi sembuh. Karena Allah kami Allah yang sangat luar biasa, dan kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan sampai hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan melawat bangsa kami Tuhan, sehingga penuaian jiwa-jiwa terus terjadi atas bangsa kami Bapa. Kami rindu Tuhan pencurahan Roh Kudus-Mu terus turun atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan yang ada saat ini Bapa, Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bekerja dari dalam hati mereka Tuhan, dan mereka bekerja dengan giat Tuhan Yesus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam bangsa kami ini Bapa. Dan mereka sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan firman-Mu itu berlaku atas bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga Bapa setiap lidah akan mengakui bahwa Engkau-lah juru selamat, dan setiap lutut akan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebagai umat-Mu ya Bapa, karena Tuhan Yesus kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa ya Bapa, yang senantiasa menopang kami, mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan kami berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, jika Engkau dalam temui mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka, dan bila mereka dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bila mereka sedang beban berat Bapa, Engkau yang akan mengangkat bebannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus aman dalam perlindungan-Mu, karena kami tahu pertolongan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bila doa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap di dalam rencana Tuhan di saat-saat COVID-19 masih menjadi wabah. Ingat Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu saudara pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, dan judul tema pagi hari ini adalah jangan menyerah. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama di Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai ayat 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada seberkas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian jauhnya firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara, saya mau memberitahu, saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu dan kita sekalian bahwa ada perkataan berkata demikian, sudah selesai. Saya mau kasih tahu saudara bahwa ada satu prinsip yang kita harus tahu di sini, bahwa segala sesuatu datang
dan kemudian pergi. Dalam hidup ini segala sesuatu ada dan kemudian meninggalkan kita. Ada akhir dari segala sesuatu. Kita masuk dan kemudian kita keluar. Segala sesuatu ada awal dan ada akhir. Datang dan pergi meninggalkan kita. Itu sebabnya saya mau kasih tahu bahwa persoalan yang saudara alami sekarang tidak akan selamanya. Katakan amin. Satu hari dia akan pergi dari dalam kehidupan saudara. Katakan haleluya. Yang jadi masalah bukan datang dan perginya, tetapi apa yang terjadi selama hal itu ada. Apa yang kemudian dibentuk dalam kehidupan saudara setelah segala sesuatu meninggalkan saudara. Apakah saudara jauh lebih baik? Dan apakah saudara jauh lebih buruk? Apakah lebih sehat atau sakit? Tentunya kita mau dalam kehidupan ini kita menang. Tetapi di sini Yesus berkata sudah selesai. Artinya dia mengakhiri, dia menyelesaikan, dia finish. Yohanes pasal 17 berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku untuk menyelesaikannya. Dia datang bukan saja untuk memuliakan, memulai segala sesuatu, tetapi dia juga menyelesaikannya dan berkata, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikannya. Saudara, banyak orang memulai sesuatu tetapi mereka tidak menyelesaikannya. Tetapi Yesus datang dan sudah menyelesaikannya. Saya berdoa supaya kita jangan hanya jadi orang yang pandai memulai atau mencetuskan segala sesuatu, tetapi kita tidak. Kita juga diberi anugerah Tuhan untuk menyelesaikan sampai akhir. Saya berdoa bukan hanya kita pandai memulai segala sesuatu, tapi kita diberi oleh anugerah oleh Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan segala sesuatu sampai garis finish dengan baik. Selesai dengan baik, Bapak Ibu. Untuk apa sih Yesus datang ke dunia ini? Ini pertanyaan. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Matius pasal 5 ayat 17 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itulah sebabnya ia datang untuk menyelesaikan tugas dan komitmennya. Menyelesaikan semuanya, mengalahkan sengsara, derita yang dia harus alami. Komitmen dia menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Siksaan tidak menghalangi untuk semuanya itu. Sengsara tidak menghalangi untuk melewati semuanya itu. Sengsara dia lewati untuk komitmen menyelesaikan tugasnya. Kita bukan menyembah Tuhan hanya berjanji, tetapi kita menyembah Tuhan yang setia, berjanji memegang komitmen dan tidak pernah menyerah. Meskipun keadaan sangat sulit, dia tidak pernah menyerah kepada suatu apapun. Waktu Yesus disalibkan, banyak di antara kita tidak pandai menghadapi kematian. Banyak di antara kita tidak pandai merespon kematian.
Banyak di antara kita tidak jelas apa yang terjadi tentang kematian. Di hari ini kita sedang mengingat bahwa Yesus pernah mati. Kematian itu sangat signifikan sekali. Yang bukan saja kematian tetapi membawa arti yang mengubah arah kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Kematian itu bukan hanya berarti tetapi mengubah arah kehidupan manusia untuk selama-lamanya. Jalan yang dia lalui untuk memikul salib bukan jalan yang rata, tetapi jalan yang sulit. Jalan berbatu-batu, naik turun. Memikul salib yang berat, menerima cambukan yang merobek tubuhnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jalan ini waktu saya diizinkan oleh Tuhan sampai di Yerusalem, kami melewati jalan ini begitu jauh sampai kepada Golgota. Jalannya bukannya balik, saudara. Jalannya bukannya sama di Indonesia rata, saudara. Sama di Bekasi ini rata, saudara. Tapi jalannya naik turun, naik turun. Di sekitar perjalanan sepanjang jalan adalah ada pasar, Bapak Ibu. Di situ Yesus mengalami apa yang dikatakan kepada dirinya, mengalami cemooh sambil dia dicambuk, Bapak Ibu. Bukan hanya dicambuk saja, sambil memikul salib yang begitu berat dialami dalam hidupnya. Tapi itu pun walaupun dagingnya robek, tubuhnya berdarah-darah, tidak mengurangi, tidak menurunkan niatnya untuk menyelesaikan tugas dari Bapa. Tidak berhenti, dia tidak sekalipun harus melewati dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, sakit, diderita. Bukan itu saja, saudara. Jalan yang dilaluinya adalah pasar dan orang di situ meludahi dan mengolok-olok dia. Walaupun pernah kita lihat film yang dibuat oleh Hollywood yang mencoba memperlihatkan penderitaan siksaan Yesus, tetapi mereka tidak bisa menggambarkan sepenuhnya penderitaan Yesus. Semua yang diderita telah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Di Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai yang kelima. Kita lihat di sini, dia ditikam dan diremukkan karena pemberontakan kita, ganjaran keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi dibuat harus dihukum. Dia ditanggungkan semuanya itu kepadanya. Dia menderita untuk orang yang menghina, mengolok, mencambuk, bahkan yang menggantung dia. Dia menderita. Kita lihat komitmen yang menyelesaikan kehendak Bapaknya jauh lebih besar daripada penderitaannya. Belum tentu orang yang untungnya dia menderita, disiksa, mati disalib, bertobat, saudara. Tetapi dia lakukan setiap saat karena kasihnya kepada dia begitu besar terhadap kita juga. Kalau saja dia bisa berhenti di tengah jalan, dengan doanya pernah berkata begini, Bapak Ibu, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja dia mau mundur bisa, tetapi dia tidak lakukan. Apa yang dia derita tidak menghentikan dirinya untuk menyelesaikan tugasnya dari Bapa di surga. Tetapi banyak manusia ketika menghadapi tantangan terberat dalam hidupnya, tidak mampu menyelesaikan tugas pelayanannya dengan tuntas. Saudara bisa bayangkan kalau dia mundur di tengah jalan.
Saudara, apa yang terjadi? Tanpa dosa atau salah, tanpa bersalah, tanpa salah, dia diperlakukan tidak wajar. Dia dipaku, dia digantung, dia disalibkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti itu masih diolok-olok dengan perkataan seperti ini, kalau kau raja turunlah dari situ. Coba saudara bayangkan kalau dia tersinggung, kalau seandainya dia berkata di kayu salib ini keterlaluan, kemudian dia turun dan dia goblokin tadi semua orang yang mengolok-olok dia. Kita harus tahu bahwa kita digosipi sedikit saja sudah membara seperti api, atau kita seperti api menyala-nyala mempersalahkan orang tanpa kita pernah merasa berdosa besar kepada Tuhan. Kita baru sengsara sedikit atau baru menyengsarakan orang lain dan mundur dari pelayanan. Baru disalah mengerti orang, kita tidak mau lagi pergi ke gereja atau tidak beriman. Salah dimengerti, kita tidak mau lagi melayani, berhenti di tengah jalan, berhenti beriman, sampai akhirnya bermain-main dengan dosa yang sedang menyiksa untuk membinasakan kita pada akhirnya. Kita baru mengalami sedikit sengsara, kita sudah bilang di mata Tuhan. Kita tidak tahu atau tidak mengerti bahwa ada tujuan dari segala sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang kita tidak mengerti. Tidak ada sesuatu yang disia-siakan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Tidak ada. Apapun terjadi. Melihat semua penderitaan yang dialami membuat kita membuka mata. Membuka mata kita bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Setiap orang di antara saudara berharga di mata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau mati, saudara. Kita berharga saudara di depan Tuhan. Itu sebabnya jangan hidup lagi hidup saudara dengan sembarang. Jangan hidupi lagi hidup saudara dengan sembarang. Tidak ada yang kita derita yang bisa dibandingkan dengan apa yang dia derita. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi dia dibuat berdosa dan dia bersalah karena kita. Dia mati buat kita, menunjukkan betapa berharganya kita di mata dia. Karena dia sudah mengalami penderitaan yang begitu berat, maka pada saat saudara menderita, dia sudah tahu penderitaan saudara. Pada saat saudara berteriak minta tolong, karena dia tahu persis penderitaan saudara lalu. Yesus tahu persis, karena dia telah mengalami penderitaan saudara. Kalau tidak pernah menderita pada waktu saudara mengatakan sakit, pasti dia bilang masa begitu aja sudah sakit. Saya tidak tahan lagi, saya patah hati, tawar hatiku dan lain-lain. Dan dia cuma bilang, itu saja. Masa sih? Karena dia pernah ada di situ, sehingga pada saat saudara berkata sakit, dia tahu bahwa saudara sedang sakit. Saudara sedang sakit, dia tahu. Saya mau kasih tahu bahwa apa yang dipakai iblis untuk memisahkan manusia dari Tuhan, hal yang sama itu juga dipakai Tuhan untuk menggembalikan manusia itu kepadanya. Dalam Kejadian pasal 3, manusia mati dan terpisah dengan Tuhan. Dan manusia hidup di dalam kutuk atau dalam kematian.
Dalam hal ini, kematian inilah yang merupakan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan manusia kembali kepada dirinya sendiri. Hal ini dipakai si jahat untuk mengutuk, tetapi Tuhan memakai hal ini untuk memberkati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 22 berkata demikian, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga manusia akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. Karena kematian Yesus inilah yang menghidupkan kami. Bilur yang disakiti itu jugalah yang menyembuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Salib dipakai untuk orang-orang yang melawan hukum, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan kita dari hukuman. Salib dipakai Yesus untuk membebaskan kita dari hutang dosa. Di zaman dahulu tidak bangga dengan salib karena itu adalah tanda bagi orang hukuman. Namun kita sekarang, kita justru bangga pakai baju yang ada gambar salib, pakai kalung berbentuk salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bangga orang menggunakannya sebagai aksesoris, bahwa di dalam Kristus selalu ada kemenangan. Kita pasti bangga di dalam Kristus ada kemenangan, sehingga kita pakai aksesoris yang adalah menggambarkan penderitaan atau salib Yesus. Jangan menyerah apapun yang terjadi dalam hidup kita selama kita mengikut Tuhan. Sampai akhir kita tetap mengasihi Tuhan. Tidak dapat digantikan oleh apapun, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada satupun. Mungkin ada berkata, kenapa? Berdoalah supaya apa yang dipakai iblis itu dipakai Tuhan untuk menaikkan saudara ke tingkat yang selevel dengan Tuhan. Jangan saudara menyerah. Ketika kita menengok ke belakang, dia berkata, aku bersyukur. Pada saat dia gagal, dia berteriak kepada Tuhan, sehingga Tuhan pakai kegagalan itu, dipakai Tuhan untuk mengangkat saya dan saudara. Sebab itu kalau ada penderitaan, jangan menyerah. Jalan terus, layani Tuhan. Satu waktu engkau menengok, melihat ke belakang, dan engkau tahu ternyata kalau saya tidak sampai setia, sungguh-sungguh tidak melihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup. Bukan karena buat dan gagah kita, tetapi Tuhan buat sebelumnya gagal. Tuhan buat kematian begitu berarti buat kita. Semuanya ada jawabannya, tidak ada yang ketinggalan. Sudah selesai. Kalau dalam bahasa lainnya berkata, it is finished. Sakit kita selesai, penderitaan kita selesai. Yang saudara alami, jangan diamkan begitu saja. Katakan, aku meminta kepadamu Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan. Tuhan menyelesaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah mulai hari ini, apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi sakit, dan tidak Tuhan siapkan itu masa depan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dalam melayani Tuhan, dan saksikan sendiri. Ketika engkau punya pengalaman, engkau berkata, baik. Tapi ingat baik-baik, pengalaman itu kita tidak alami sebelum kita melewati segala peristiwa itu, menjadikan kita punya pengalaman. Sebab itu Bapak Ibu kasih, saya berdoa tidak ada yang berhenti di tengah jalan melayani. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan bekerja buat Tuhan. Bukan karena sakit, bukan karena penderitaan, bukan karena
sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah bayar lunas kita dengan apa kita harus balas kebaikan. Selain kita melayani Dia seumur hidup. Mari kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang begitu jelas, memberi kami contoh, memberi kami teladan, bahwa biarlah kami tidak menyerah, biarlah kami tidak berhenti seperti Yesus, tapi kami berjalan. Sekalipun kami harus menangis, sekalipun kami harus menanggung derita, menanggung banyak celaan, cercaan, siksaan, aniaya, tapi kami janji Tuhan, kami mau maju terus, kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih, materikanlah firman-Mu di hati kami, materikan firman-Mu di seluruh orang-orang yang mendengar firman-Mu. Setiap yang mendengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hidup, yang tidak setia diberi kebangkitan iman, yang mundur dikembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pengumuman GBI Tambun City RH15. Shalom, saya yakin melalui firman Tuhan yang baru kita dengar, memberkati kita semua. Amin. Pengumuman sepekan. 1. Setiap hari Senin, kita dapat melakukan kubu doa jam 7 sampai jam 9 malam di rumah masing-masing secara serentak. Kedua, dukung dalam doa dan dana cicilan ruko kita yang jatuh tempo per tanggal 19 setiap bulannya. Persembahan Bapak Ibu dan kontribusinya untuk pembangunan dapat ditransfer melalui akun BCA 5660430395 atas nama GBI Tambun City RH15. Ketiga, kul dilakukan di rumah masing-masing. Keempat, dana diakonia dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Kelima, ibadah minggu depan akan diinformasikan secepatnya. Keenam, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dapat menghubungi Ibu-Ibu Hati. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita terima berkat. Pulanglah dan bawalah segala berkat, rahmat, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai bersama Tuhan selama-lamanya. Kita yang telah diberkati senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.